Langsung aja ya berarti ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya kelompok dari kelompok berapa ya? Oke, pekan 13 ingin mempresentasikan tentang hukum feminisme. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Kin, dan teman saya Bagus Eldabo. Next. Oke. Apa itu feminisme? Apa sih yang dimaksud dengan feminisme? Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Dan ada juga sejarah teori hukum feminisme atau juga disebut jurisprudensi feminis. Istilah jurisprudensi feminis pertama kali didengungkan di tahun 1970-an oleh Hans Kelsen saat melaksanakan Celebration yang ke-25. Pada tahun 1978, menandai 25 tahun semenjak wanita lulus dari Harvard Law School untuk pertama kalinya. Dan pertama kali dimuat pada isu pertama Harvard Women's Law Journal pada tahun yang sama. Pada kutipan 234, teori ini mengkritisi hukum di Amerika Serikat yang dinilai terlalu patriarkis dan menganggap posisi wanita dalam masyarakat sebagai lebih rendah berdasarkan asumsi gender yang berdampak pada putusan yang diambil oleh hakim. Pada tahun 1894, Martha Fineman mendirikan Feminism and Legal Theory Project di University of Wisconsin Law School untuk mengkaji hubungan antara teori dan praktek feminis dengan hukum. Proyek ini berperan penting dalam perkembangan teori hukum feminis. Perkembangan teori hukum feminis juga didasari atas keperluan wanita agar bisa mapan secara finansial. Wanita yang berkarir di bidang hukum juga memanfaatkan gagasan feminisme dan hukum tersebut dengan tujuan mencapai kebebasan reproduktif, menghentikan diskriminasi gender dalam hukum dan di tempat kerja, serta mengakhiri pelecehan seksual. Oke, next buah. Dan di sini juga ada beberapa contoh aliran feminisme. Dan untuk yang pertama itu model kesetaraan liberal. Model ini menekankan agar wanita mendapatkan kesetaraan murni, bukan kesetaraan nominal yang biasanya diberikan dalam kerangka kerja liberal tradisional. Yang kedua, model perbedaan seksual. Model ini menekankan kuatnya diskriminasi gender dan melihat bahwa diskriminasi tersebut tidak boleh dikabulkan oleh hukum tetapi harus diperhatikan karena hanya memperhatikan diskriminasi gender barulah hukum dapat memberikan bantuan yang berbeda dengan yang dibutuhkan pria. Contoh yang ketiga itu model dominasi. Model ini menolak feminisme liberal dan melihat sistem hukum sebagai mekanisme untuk menekankan dominasi pria. Dapat dikatakan bahwa model ini berkaitan dengan pandangan teori hukum kritis yang juga melihat potensi hukum sebagai alat untuk mencapai dominasi. Dan yang terakhir ada model anti-esensialis, feminis, pasca modernis, memandang bahwa setiap perspektif berdasarkan konteks sosial. Kritik anti-esensialisme dan interseksionalisme menolak gagasan bahwa dapat tercapai suatu suara wanita yang universal yang cenderung melihat ketidakadilan yang dihadapi oleh wanita berdasarkan pengalaman wanita kulit putih, kelas menengah, dan heteroseksual. Oke, next buah. Hukum yang berkaitan dengan feminisme. Next. Hak asasi perempuan. Di antara peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang keempat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kelima, Undang-Undang Politik UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008. Yang keenam, ada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender atau PUG. Dan yang ke-8, ada Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Bagus. Oke, baik, Kin. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, contoh kasus feminisme di Indonesia. Mungkin teman-teman sekalian dan Bapak dosen sekalian
pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah sekilas tahu kabar info tentang kasus feminisme ini di Indonesia? Yang contoh kecilnya, untuk yang pertama mungkin ada stigma. Apa sih stigma itu? Stigma ialah normal sosial yang terbangun di masyarakat selain mencipta pembagian peran sosial yang tidak adil bagi perempuan. Juga memberikan stigma bahwa perempuan makhluk yang lemah dan emosional. Maka dari itu, masyarakat kemudian beranggapan bahwa perempuan tidak layak berada di ranah publik apalagi menduduki posisi strategis, baik dalam struktur pemerintahan maupun swasta. Jadi untuk dari stigma ini kemungkinan lebih mencondong dengan sudut pandang ya. Sudut pandang dari jenjang sosial mungkin karena perempuan termasuk makhluk yang lemah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam stigma ini. Jadi kayak lemah, emosional dan sebagainya. Dan yang kedua itu mungkin ada pendidikan. Feminisme di Indonesia ini yang mencakup dalam pendidikan. Nah, pendidikan dalam keluarga dan masyarakat yang masih memegang teguh norma gender yang tidak adil lagi perempuan, beranggapan bahwa pendidikan untuk perempuan tidaklah penting. Karena menurut mereka perempuan bila sudah menikah akan di rumah saja mengurus keluarga. Jadi untuk yang poin kedua ini soal pendidikan kemungkinan termasuk kalau menurut saya sih dari pendidikan ini bercondongan dengan komentar dari setiap individu atau rumah tangga. Jadi untuk yang nomor 2 ini mungkin komentar dari setiap individu karena setiap pemikiran orang kan berbeda-beda. Jadi ada sebagian mungkin pada zaman dahulu itu kan contoh kecilnya di zamannya Ibu R.A. Kartini itu perempuan tuh mungkin banyak yang kalau misalkan udah menikah itu ya udah kerjanya tuh udah di rumah aja untuk mempersiapkan semua peralatan suaminya kah atau dan sebagainya. Makanya dari contoh kasus ini, kasus di feminisme di Indonesia ini, pendidikan mencakup dalam contoh kasusnya. Mungkin next, Marbuah. Lalu untuk yang contoh kasus feminisme di Indonesia, untuk yang nomor 3, itu ada ekonomi. Apa sih yang mencakup kasus feminisme di Indonesia tentang soal ekonomi? Ekonomi dalam norma sosial yang tidak adil gender, pernah peran perempuan yang sudah menikah di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga dan tidak wajib mencari nafkah, pada akhirnya norma sosial tersebut membuat perempuan secara ekonomi bergantung pada laki-laki atau suami. Jadi dalam contoh kasus feminisme di Indonesia ini, emang untuk nomor 3 ini yang bercondong ke ekonomi, sepertinya memang banyak sih dalam kasus feminisme di Indonesia ini yang soal ekonomi. Karena di beberapa bagian daerah atau di beberapa tempat yang masih mendorong dari contoh kasus feminisme di Indonesia ini masih sangat marak ya di Indonesia. Karena ada beberapa wilayah yang memang masih menerapkan soal kasus feminisme ini atau masih ada kasus feminisme di Indonesia ini yang terlebih lagi seperti di wilayah terpencil yang dimana ekonomi untuk seorang perempuan tuh memang benar-benar ditunjukkan atau memang benar-benar diarahkan dicari oleh laki-laki atau suami. Nah, terus untuk yang nomor 4 itu posisi strategis. Untuk yang posisi strategis apa sih maksudnya dalam contoh kasus feminisme di Indonesia ini? Menurut Badan Kepegawaian Negeri atau BKN, persentase PNS perempuan di Indonesia masih belum sebanding, yakni 39,70% perempuan dan 60,3% laki-laki. Selain itu, jumlah perempuan yang menduduki posisi eselon 1 dan 2 masih minim dibandingkan laki-laki. Begitu juga posisi strategis lainnya, baik di pemerintah, Badan Dunia,
maupun swasta masih didominasi oleh laki-laki. Hal demikian terjadi karena masih mengakarnya nilai-nilai sosial yang tidak adil gender bagi perempuan. Nah, untuk yang nomor 4 ini menurut saya dari yang bentar dulu Pak. Untuk yang nomor 4 ini menurut saya di bagian 4 ini soal posisi strategis dari contoh kasus itu, jika menurut saya sih memang sangat marak soal posisi strategis ini dikarenakan kenapa dari setiap kedudukan misalkan seperti PNS gitu kan, dari kedudukan tertinggi atau ketua itu di Indonesia masih sangat marak, masih sangat jarang, masih sangat sepi sebagai ketua PNS itu ialah perempuan. Karena mungkin untuk dari sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 4 ini, ya mungkin dari jenjang sosial ya, karena perempuan, menurut saya perempuan tidak terlalu memumpuni dalam soal jenjang sosial di dalam lapangan. Mungkin jika di dalam kantor atau internalnya kantor PNS mungkin dari pihak perempuan bisa memumpuni. Tetapi jika di dalam lapangan atau di luar lapangan, menurut saya ya memang masih kurang pas lah, masih kurang cocok jika yang menangani itu dari pihak perempuan dikarenakan lapangan itu sangat kejam. Kebetulan saya juga di bidang lapangan gitu, jadi ya menurut saya kurang cocok aja dalam poin keempat ini. Oke, next. Wah. Nah, selanjutnya untuk yang tadi kan dari poin yang pertama sampai sekarang ini, sampai tadi itu membahas soal contoh kasus feminisme di Indonesia, kita selalu membicarakan soal feminisme gitu kan, dan tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Kin Aldrich. Jadi apa sih feminisme itu? Tadi sudah dijelaskan, dan apa sih yang ada contoh-contohnya di Indonesia soal feminisme ini? Nah, sekarang ada juga di mana ada kasus, di mana ada perbuatan itu pasti ada seseorang. Nah, jadi di sini ada tokoh feminisme yang terkenal di dunia. Yang pertama itu mungkin ada Mary Wollstonecraft, penulis dan filsuf Inggris sekaligus advokat hak perempuan pada abad ke-18 dengan karyanya yang terkenal berjudul A Vindication of the Right of the Woman. Nah, terus selanjutnya ada Betty Friedan, yaitu penulis aktivis serta feminis dari Amerika Serikat yang mempengaruhi kebangkitan feminisme gelombang kedua dengan bukunya yang berjudul The Feminine Mystic. Untuk yang keempat itu ada Malala Yousafzai, yaitu perempuan muda asal Pakistan yang meraih penghargaan Nobel Perdamaian dalam usia 17 tahun sebagai peraih penghargaan Nobel termuda. Yang untuk yang keempat itu, ya mungkin rekan-rekan semua tahulah Raden Ajeng Kartini atau biasa dikenal sebagai R.A. Kartini, yang biasa kita menjalankan atau memperingati Hari Kartini, ya inilah yang memperjuangkan di mana hak untuk perempuan itu tidak segalanya, tidak semuanya harus berketentuan kepada laki-laki. Inilah yang memperjuangkan hak-hak kewajiban perempuan, yaitu R.A. Kartini yang bisa kita sebut itu, yaitu kebetulan berada di Indonesia. R.A. Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang menggagas pendidikan untuk perempuan Jawa sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan. Terlahir dalam keluarga aristokrat Jepara yang bercita-cita untuk sekolah tinggi namun tidak diizinkan oleh keluarganya. Next. Dari poin pertama sampai akhir, kemungkinan ini ada kesimpulan. Kesimpulannya, hukum feminis dikenal sebagai jurisprudensi feminis yang pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekan
subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamandemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender, yang dimana mencakup dengan model kesetaraan liberal, yang model ini pun menekankan agar wanita mendapat kesetaraan murni, atau tanpa memandang ras, orientasi seksual, dan gender, yang dimana di dalamnya bukan mencakup kesetaraan nominal yang biasanya diberikan dalam kerangka kerja liberal tradisional. Dan untuk mencapai kesetaraan tersebut pun ada nilai-nilainya, di antara nilai liberal yang lebih menyeluruh bagi pengalaman yang didapatkan para wanita untuk mempertimbangkan gender. Jadi dari soal feminisme ini kemungkinan semua itu membahas tentang kebebasan hak asasi manusia terhadap perempuan. Mau bagaimanapun dari pembahasan feminisme ini, jadi persoalan tentang pembebasan yang dimana walaupun gendernya itu perempuan, itu tidak bisa untuk dilecehkan dalam sosial, dalam ras atau gender atau apapun. Jadi maksudnya dari feminisme ini itu berfungsi untuk pemerataan, pesamarataan, karena mau laki-laki mau perempuan, bila mana bisa saling menghargai, itu akan lebih baik. Menurut saya sih seperti itu dengan adanya pembahasan feminisme ini. Mungkin kemungkinan bila mana rekan-rekan atau kawan-kawan ada komentar, ada pertanyaan, boleh bisa menghubungi saya pribadi, Bagus Eldabo, atau rekan saya, Kin Aldrich, atau juga bisa langsung WA, atau bisa nanti dibahas, itu boleh saja. Kami siap dari kelompok Pekan 13 ini siap untuk membantu menjawab bila mana ada yang harus dijawab. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Kin Aldrich. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya, Puah. Makasih juga udah membantu. Oke, cukup sekian presentasi dari Pekan 13 yang tadi dari sama Dabo. Saya sebagai opening tadi mohon undur diri ya. Terima kasih.